gue ngelihat sosok situ seperti pramugari lagi. Yang tadi gue lihat di bawah itu pramugari tapi rambutnya panjang. Iya. Dan yang gue lihat ini rambutnya pendek, cuman sebahu. Bukan sebahu sih, seleher. Segini bang. Iya. Nah, yang gue lihat di situ pramugari itu wajahnya itu benyek. Jangan harap kamu bisa sampai bawah, digituin saya. Karena kamu nggak menolongin saya. Di situ benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gua Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada dan selalu diberikan nikmat Allah SWT. Oke teman-teman, sekarang gue udah bersama narasumber lagi, Bang Isam, Bang Sam, bahasa lama banyak banget dah. Pokoknya panggilannya itu. Dan sebenarnya gue udah lama nih ketemu Bang Icam ini, udah lama banget, cuman kita baru ketemu lagi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, ya Allah. Gue sekarang lagi silaturahmi nih karena Bang Isam di daerah Sawangan, dan kebetulan Bang Isam tadi udah menjamu. Iya Bang, makasih nih Bang. Siap. Kita dijamu di sini, dan ternyata Bang Isam tuh punya satu cerita yang menurut gue gila sih. Maksudnya ya paling kalian nanti dengar ceritanya, wah gitu sih. Nah, kalian mesti dengerin nih. Nah, Bang Isam, kalau boleh tahu ceritanya dikit aja nih Bang. Kayak gimana sih Bang? Tentang apa sih? Tentang Gunung Salak. Ada apa nih Bang di sana kira-kira? Banyak Kayak udah stop cerita aja deh. Itu Gunung Salak men. Itu kata kuncinya. Dan Bang Isam ini punya channel YouTube juga, namanya Santai Traveling. Nanti buat link deskripsinya gue taruh di deskripsi semuanya, dan kalian dari sini jangan lupa mampir langsung ke Santai Traveling. Nah, bisa ceritain nggak Bang, Santai Traveling ini tentang apa sih? Oke, jadi Santai Traveling ini tentang vlog perjalanan. Vlog perjalanannya ya? Vlog perjalanan. Jadi kita misalnya kita lagi jalan-jalan kemana, pasti kita videokan. Oh, dokumentasi lah ya? Betul. Ya, jadi buat teman-teman di rumah mungkin bisa menambah informasi nih. Betul. dari vlog yang dilakukan oleh Bang Isam di Santai Traveling. Pokoknya teman-teman dari sini langsung cus aja deh ke Santai Traveling. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nih, kita langsung dengerin aja cerita Bang Isam. Anak putu dan istana marahu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Jadi awal ceritanya itu pada saat gua kuliah. Waktu gua kuliah. Jadi teman-teman gua itu ngajakin gua naik ke gunung. Gua tanya dong, gunung mana? Mereka jawab, Gunung Salak. Itu di tahun 2012 ya? Iya. Pada saat itu di tahun itu lagi gembor-gembornya dulu kejadian Sukhoi SJ-100. Tragedi Sukhoi. Iya. Di situ gue diajakin naik ke Gunung Salak 6 bulan setelah kejadian tragedi tersebut. Udah lama ya Bang ya? Betul, udah lama banget. Pada saat itu mungkin ya 2012 itu masih banyak banget. Nggak banyak sih, mungkin
sebagian dari aparat kita masih mencari puing-puing pesawat. Karena kan kejadiannya itu di bulan Mei ya, Iya. 2012. Tapi gua itu muncaknya 6 bulan setelah kejadian. Oke. Lalu gue mengokekan Ajakan teman-teman. ajakan teman-teman gue itu di hari Jumat. Oh. Pas Jumat malam itu kita berangkat Weekend lah ya, ambil weekend. weekend. Jadi biar ada waktu luang. Selagi kita Sabtu Minggu kita kan libur kuliah tuh. Betul. Lalu oke lah, kita berangkat melalui base camp Javanaspa. Oh, Javanaspa, Cidahu. Cidahu. Kita sampai di sana itu, kita kan berangkat dari rumah, ketemuan dulu di stasiun. Jadi nggak naik kendaraan. Oh, ini kendaraan umum. Kendaraan umum. Kita naik kendaraan umum ke Bogor. Ya. Itu kita berangkat ketemuannya di kafe pada saat itu. Meponya di situ lah ya. Made point-nya di situ. Kita naik dari stasiun dulu, dari stasiun apa tuh? Stasiun Senen, Oh, Senen. transit nantinya. Iya. Kita naik dari stasiun Senen, turun di stasiun Bogor. Lalu dari stasiun Bogor kita mau ke arah Sukabumi. Iya. Karena kan Javanaspa itu kan kabupatennya udah masuk Kabupaten Sukabumi. Betul. Akhirnya setelah itu kita naik kendaraan umum ke wilayah Sukabumi itu. Nah, Ya. kita sampai di situ itu sekitar jam 3 karena kita berangkat pada saat itu jam 11 malam. Oh, jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi. Kita berangkat jam 11 malam dari stasiun Senen. Nah, pas sampai di base camp biasalah kita pasti making ulang, Iya. ngerapin barang bawaan kita. Iya. Jadi yang nggak penting nggak mungkin kita bawa ke semua. Betul. Nah, kita mulai berangkat itu sekitar jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Iya. Jam 6 pagi. Awalnya perjalanan biasa aja nih. Tapi tetap di 6 bulan setelah perjalanan Sukhoi itu masih banyak lalu lalang kendaraan berat dari aparat. Oh, jadi waktu itu masih banyak ya Bang Bubur? Masih banyak banget para tentara, aparat dan tim SAR yang masih mencari sisa-sisa puing-puing kecelakaan itu. Iya. Awalnya kita nggak dibolehin tuh naik, Oh, nggak diizinin. nggak diizinin karena pada saat itu area masih Evakuasi lah ya? masih area evakuasi. Iya. Tapi dengan pertimbangan dan ada omongan antara kami dan kita sama pihak aparat, akhirnya dibolehkan. Oh, alhamdulillah bisa naik ya? Bisa naik. Walaupun nantinya di akhir di puncak Manik 1 ketinggian 2211 mdpl itu hanya nggak boleh lama-lama di situ. Oh, bikin perjanjian seperti itu? Bikin perjanjiannya seperti itu. Iya. Akhirnya ya udah, teman-teman gue itu mengiyakan Iya. perintah langsung dari komandan di situ. Oh, iya. Waktu itu batalion berapa itu gue juga lupa ya. Iya. Pendaftaran dong kita ke pos Simaksi. Iya. Pendaftaran kita bawa surat-surat pendaftaran, lalu pengecekan suhu, bukan pengecekan suhu, pengecekan kesehatan. Karena kan istilahnya kita juga dari pihak Surat Simaksi, sehat ya? betul. Karena dari pihak Simaksinya itu kita dikasih desinfektan. Oh. Karena pada saat itu memang istilahnya kan lalu lalang aparat dari Iya. puncak Manik Iya. ke bawah itu kan membawa sisa-sisa jasad Iya. Jenazah lah ya Bang? jenazah. Makanya dikasih begitu.
untuk meminimalisir kuman dan bakteri-bakteri yang menempel ke para pendakinya. Iya. Karena setiap pendaki yang mau naik ke atas itu asli izinnya ribet banget. Bukan main. Udah sampai di base camp, istirahat sebentar, sampai ke pos simaksinya itu tetap aja kita ditanyain tujuannya apa, mau naik ke atas, mau Agak ngapain, ribet ya. ribet banget. Iya. Tujuan kita semua pada saat itu cuman untuk menikmati keindahan alam, bukan untuk mengganggu tim evakuasi dari aparat-aparat negara pada saat itu. Iya. Jangan yang seperti itu, dengan perjanjian ya kita nggak boleh lama-lama di Puncak Manik karena di situ masih penuh. Iya. Oke, setelah kita pendaftaran simaksi, komunikasi walaupun di situ agak alot, Iya. mulailah kita berjalan. Kita jalan, sebelum sampai di pos 1 itu, gue udah mulai berasa awalnya nggak enak. Masih pagi kan berarti? Masih pagi bro, tapi masih tetap gitu kabut masih menyelimuti di sekitaran perbatasan hampir mau ke pos 1. Iya. Nah di situ baru setengah perjalanan sebelum ke pos 1, di situ mulai dah tiba-tiba gue dengar suara cekikikan, lalu pas gue balik badan, gue mencari dong jejak suara itu dari mana. Gue balik badan akhirnya. Nah pas gue balik badan di situ gue ngeliat Kunti di atas pohon lagi nangkring sembari cekikikan. Padahal ya bang. Pagi-pagi, karena kan yang lalu lalang kan memang masih banyak. Iya, tapi di pos itu kan nggak mungkin dong ada orang istirahat. Iya. Karena aktivitas evakuasi itu tetap berjalan. Iya. Evakuasi itu tetap berjalan, tapi dia nggak, para aparat itu nggak ada yang stay di situ, langsung turun semua. Iya. Nah, kembali lagi ke yang gue lihat penampakan tadi. Pas gue lihat penampakan itu dia lagi nangkring di atas pohon sembari cekikan. Terus gue tanya sama teman gue, lu denger gak? Dia denger, teman gue ini denger. Terus gue tanya lagi teman gue satu lagi, lu denger ya? Pada saat itu gue lupa. Pada saat itu gue pendakian ke Gunung Salak itu 7 orang. 7 orang. Jadi gue tanya teman-teman gue yang pas ngedenger suara itu, lu denger gak? Denger. Lu denger gak? Enggak. Terus gue tanya lagi, lu denger gak? Denger. Jadi ada yang denger, ada yang enggak. Random jadi bang. Random. Jadi yang denger ini 3 orang dari 4 orang. Dari 3 sampai 4 orang tuh yang denger cuma 3 orang doang. Terus gue cetukin, lu mau lihat gak apa yang lu cekikan tadi? Gue tunjuk tuh di atas pohon tuh, itu. Teman-teman gue pada nengok ke atas pohon. Nah di situ yang tadi cuma denger cuma 3 orang, sekarang yang ngeliat cuma 1 orang, gue doang sendiri. Jadi dari 3 orang itu cuma denger suara, tapi gue tunjukin semuanya, lo lihat tuh di atas pohon, ada gak? Gak ada tuh. Tuh apaan tuh? Kan gue tunjuk tuh apaan tuh? Kagak, gue gak lihat apa-apaan. Gue tanya dong, seriusan lo gak lihat apa-apaan? Iya. Tapi lo dengar kan suaranya? Iya gue denger, tapi gue gak ngelihat apa-apaan. Teman-teman gue pada bilang begitu. Terus gue bilang, ya udah jalan aja. Iya. Jangan diroin. Nanti yang ada makin menghambat perjalanan kita. Gituin. Kalau lo dengar apapun itu, cuekin aja. Gue cetukin begitu. Setelah itu gue jalan dong sampai di pos 1. Sampai di pos 1 istirahat sebentar. Teman gue ngerokok, gue mah minum air aja. Nah pas di pos 1 itu, nah salah satu teman gue nih, dia ngelihat kayak tangan kayak ngegelantung begini, tapi tuh badannya nggak ada. Tangan tok doang. Di sini berlumuran darah.
berlumuran darah. Terus dipanggil nama gue, Sam. Oh, kenapa lo? Itu Sam, ada tangan Sam. Mana tangan? Itu di atas pohon. Kagak, gue nggak lihat apa-apaan. Ya Allah Sam, tuh gue lihat banget di depan itu ada tangan lagi ngelantung. Terus gue panggil teman-teman. Coba lo kesini deh. Tuh gue nggak bisa sebutin nama teman gue ya. Tuh si Yanto, sebut aja ya gitu. Terus si Yanto ngeliat tangan. Lo pada lihat gak? Gue lihat Sam. Emang tangannya gimana? Gue nggak ngeliat apa-apaan soalnya. Gue nggak ngeliat apa-apaan. Teman-teman gue yang lain pada ngeliat, tapi gue nggak diliatin. Berkebalikan sekarang. Berkebalikan. Iya, gue tanya dong, emang kayak gimana bentuknya? Tangan doang Cam, berdarah-darah. Di sininya kelihatan tulang sikunya. Di situ tuh, langsung di situ. Udah, nggak usah lama-lama di sini. Ngeri, gue gituin dong. Gue baru awal aja langsung gue cetukin. Karena kan gue istilahnya kalau masuk begitu langsung gue cetukin ya. Iya. Nggak mau gue langsung turun di bawah, gue langsung gue diam. Gue cetukin aja. Gue nggak mau lama-lama ah. Tadi aja gue di bawah udah ngeliat kuntilanak. Iya. Lagi gelantung. Lah sekarang gue ngeliat pohon, ngeliat tangan di pohon, tapi gue nggak lihat. Udah, mendingan buru-buru aja deh. Bentar lagi kurang lebih sekitar sejam setengah lagi tuh naik dulu ke Kawaratu dah. Iya. Kita tunggu di sana, kita istirahat di mata air aja. Terus teman gue bilang, gue masih pengen istirahat. Terus gue bilang, lu masih kagak ngerti aja lo. Udah tahu kondisinya lagi nggak enak, lo masih aja pengen istirahat. Udah, jangan lama-lama. Maksimal tuh kita istirahat 15 menit udah. Kalau lebih dari 15 menit bukan main lo, ntar lo yang ada digangguin mulu, gue gituin dong. Terus akhirnya udah packing lagi, apa yang sampah kita bawa lagi. Nah jalan deh tuh, belum jalan aja, gue diliatin lagi sosok. Baru pengen, teman-teman gue nih tadi awalnya ngelihat tangan doang. Nah giliran gue gantian ngelihat lagi. Nah ini mending kepala doang bro. Kepala doang, badan sama sekali kagak ada. Terus dia nyebutin nama Yanto, tolong saya di tebing puncak Salak Manik 1, bilang gitu. Terus gue sampein teman-teman gue, lo denger gak dia ngomong apaan? Teman gue nggak lihat, gue sampaikan apa yang gue lihat. Dan dia nyebutin nama lo. Dia bilang minta tolong ke lo. Tolong ambilin jasad gue di sana di tebing Salak katanya. Asli gue merinding. Terus kapok kan lo? Jangan cabut. Teman gue bilang tuh, gue udah kapok. Ntar lama-lama gue turun juga nih, nggak jadi muncak juga nih. Kata teman gue. Gue udah kepalang tanggung. Lo mau turun sendirian emang berani? Gue gituin dong. Ketimbang lo turun sendiri, mendingan udah lanjutin aja. Bentar lagi juga sampai Kawaratu. Udah deh tuh, kita jalan lagi deh. Gua setelah gue ngeliat itu gue masa bodoh. Walaupun keadaan gue kondisi pada saat itu gue takut juga. Teman-teman gue juga bawaannya pengen turun aja. Akhirnya karena gue kekeh, udah naik aja, tanggung bro. Capek-capek doang lo kesini lo, gue gituin. Lo kalau mau muncak pengen lihat keindahan alam, nggak usah takut. Sebut aja nama Tuhan lo, gue gituin. Kita manusia juga kok, mereka juga makhluk. Ikutin aja. Dia mau ngomong apa kek, dia mau nunjukin apa kek, jalanin aja. Karena kalau lo turun sendiri, yang ada lo malah celaka. Belum tahu kita kayak gimana ya, Bang. Lo tahu sendiri kan treknya Gunung Salak kayak gimana kan, tanah campur batu, lebih banyaknya tanah. Udah gitu kan kondisi habis hujan tuh. Lumpur. Makin lembab, lumpur. Nah, akhirnya ya udah jalan deh kita dah ke pos Kawaratu. Jalan biasa lah. Nah, di sini teman gue teriak-teriak. Tolong katanya gitu.
teman gue. Si Yanto lagi atau beda lagi, Bang? Beda orang lagi. Oh. Beda orang lagi. Ini kan semuanya laki-laki ya. Iya. Teman gue bilang, tolong. Salah satu teman gue bilang, tolong. Terus, lu kenapa? Si Yanto ngomong, lu kenapa? Gue ngeliat pramugari. Lu ngeliat pramugari di mana? Itu tadi di belakang gue. Gue lihat dong belakangnya. Kagak ada siapa-siapa. Oh gituin. Enggak, tadi gue lihat banget jelas ada pramugari. Terus gue tanya, pakaiannya emang kayak gimana? Dia cuma bilang, pakaiannya biru, udah. Pakaiannya biru doang. Setelah itu dia nggak komentar apa-apa lagi. Terus gue tanya, masih lihat gak lo? Udah nggak ada. Perasaan lo gimana? Dilihatin lagi. Tadi kan lo dari awal pendakian kan lo cuma lihat wujud kuntilanak doang. Sekarang lihat pramugari nih, cantik gak? Gue gituin dong, gue candain. Iya. Boro-boro cantik, hancur coy, gitu. Tuh. Teman gue bilang begitu. Terus gue cetukin nih, gue bercanda lagi, biar dia nggak takut ya. Iya. Mencairkan suasana lah, Bang. Mencairkan suasana. Kalau cantik mau lo apain? Gue gituin. Gue pacarin lah, kata teman gue begitu. Terus kalau hancur, ogah, boro-boro hancur. Yang jelek aja ogah, digituin sama temen gue. Kayak setelah teman gue lihat penampakan pramugari itu, nah pas sebelum nyampe Kawaratu, itu kan tahu sendiri air belerangnya ya. Nah karena kita kehabisan air pada saat itu ya, kan di jalan kan pada saat itu kan badan gue kan agak kurus ya, kurus karena tinggi juga. Tapi kan pada doyan minum semua nih teman-teman gue ya. Pada doyan minum karena air habis. Salah satu teman gue ngambil air. Gue mendingan ambil dulu tuh, mumpung bentar lagi dekat Kawaratu. Oke. Mumpung dekat Kawaratu dia ambil minum, ambil air di mata air itu. Nah, habis ambil air minum, bukan habis ambil minum. Setelah dia jalan di situ, malah muter balik. Yang tadinya pengen ngambil air minum kagak jadi. Gue tanya ya, Belum sempet berarti, Bang. belum sempet, baru jalan, baru setengah perjalanan. Padahal air matanya tuh deket depan matanya dia. Paling jaraknya ya sekitar 10 meteran dari kita berdiri di situ. Gue tanya, lo kenapa? Nggak jadi lah, gue nggak mau ngambil air minum di sana. Terus teman gue yang lain, lo kenapa sih? Orang pada haus gituin dong. Nggak mau takut. Lu takut kenapa? Di situ ada kakek-kakek katanya. Nah, kakek-kakek. Emang tuh kakek-kakek ngapain? Lagi nanam pohon, gituin dong, bercandain. Balik lagi buat positif lah ya, Iya. mencairkan suasana. Kagak, itu kakek-kakek lagi berdiri. Berdirinya gimana? Pokoknya berdiri di atas batu katanya. Terus mukanya gimana? Mukanya tuh, kupingnya, telinganya tuh kayak abis dipotong berdarah-darah. Udah gitu kakinya hilang satu. Kakinya nggak ada. Pantesan lu nggak mau ngambil air di situ. Ternyata ada yang ngeliatin lo juga dari jauh. Ya udah deh, kalau kayak gitu mah udah kita langsung ke Kawaratu aja udah. Ke Tanggung. Biar kita bisa minum air secara sepuasnya, gue gituin dong. Terus teman-teman, iya, gue juga nggak mau lama-lama. Di situ bener-bener hawanya udah beda. Nah, pas sudah sampai Kawaratu, tiba-tiba kabut. Tadinya kan emang kondisi pada saat itu mendung. Mendung pun nggak tertutup kabut juga ya. Tapi pas sampai Kawaratu tuh tiba-tiba kabut. Kabut menyelimuti. Mungkin kalau kata orang, kalau kata juru kuncinya ya kabut harimun salak. Kayak Gue pernah dengar cerita Kang Resina tuh ada tuh. ya. Kabut halimun salak. Iya. Jadi kayak kita masuk ke dimensi lain. Iya, betul.
Tapi karena istilah kita semua yang ada di situ karena capek, lelah dan haus, ya udah itu masa bodoh lah. Iya. Kata teman-teman gue, dan gue pun juga iya mengiyakan. Terus karena teman gue yang tadi pengen ngambil air kagak jadi, akhirnya ya udah gue aja yang ngambil air. Mumpung deket jembatan, di situ kan ada jembatan tuh. Tuh. Ya lu tunggu sini, gue ngambil air dulu tuh deket jembatan, deket mata air. Ya udah sono, jangan lama-lama, ada teman gue. Nah, gue pas ngambil air, di situ gue lihat pramugari. Mau tahu pakaiannya rompi warna biru, rok warna biru, kemeja warna putih. Di sini ada logo SJ 100. Penampakan sosoknya yang gue lihat itu adalah dia seperti setengah kebakar kepalanya jadi sininya itu kelihatan tengkoraknya, terus badannya berdarah-darah, terus salah satu anggota tubuh nggak lengkap. Terus dia si sosok itu ngomong ke gua, Mas, tolong ambilkan anggota tubuh saya di bawah tebing 90 meter di bawah permukaan laut, Mas, di bawah tebing jurang itu, Mas. Terus karena gue saking paniknya, gue buru-buru ambil air. Terus dari pas mau balik badan, dia manggil lagi, Mas, tolongin saya, Mas, jangan pergi dulu. Saya minta tolong, soalnya nggak ada orang lain lagi yang mau ngambil jasad saya, potongan tubuh saya di bawah. Terus gue tunjukin gini ke sosok itu, gue nggak berani karena bukan kemampuan gue untuk mencari seorang jasad yang bukan berkepentingan. Iya. Apalagi gue di sini cuma mendaki, saya cuma ingin menikmati keindahan alam, bukan untuk mengganggu. Nah, di situ dia nangis. Itu terus-terusan. Itu di Kawaratu pada saat itu bener-bener nggak ada orang selain 7 orang pendaki kita. Jam berapa tuh Bang itu kira-kira? Jadi kan dari pos 1 itu kita, dari pos Sibaksi kita kan berangkat jam 6 ya. Iya. Sampai sana perjalanan sekitar 2 jam, 2 jam setengah lah. Di jam-jam 9 lah ya. Jam 9 setengah 10, setengah 10-an. Iya. Itu kondisi udah siang ya, Iya. tapi tetap dengan cuaca yang mendung. Nah, kembali lagi yang tadi, si perempuan itu nangis pada saat saya mau tinggal. Terus dia tutup, jangan harap kamu bisa sampai bawah, digituin saya, karena kamu nggak menolongin saya. Di situ benar-benar bukannya jadi mental kita dibikin down duluan. Iya. Iya. Terus nggak lama gue balik putar arah, nggak tahu kenapa nih kepala masih pengen nengok ke sosok yang tadi. Iya. Tapi setelah gue lihat nggak ada, menghilang gitu aja. Setelah gue ngambil air, jalan dan sempat memalingkan kepala ke sosok yang tadi, akhirnya gue jalan lagi. Nah, nggak lama sosok itu muncul lagi di sebelah kiri gue 5 meter deket jurang. Di situ gue dengan kata-kata yang sama, tolongin saya, anggota tubuh saya masih di tebing jurang Salak, masih ada bagian-bagian lain yang belum ditemukan dan belum diangkat. Gitu. Akhirnya karena gue nggak mau dengar lagi, udah gue tinggal jalan aja. Iya. Karena jalan pun gue bukan jalan, sebenarnya lari karena saking panik dan takutnya. Iya. Terus gue bilang sama teman-teman pas udah sampai di posko Kawaratu itu, bro,
buruan cepetan, jangan lama-lama di sini. Teman-teman gue nanya dong, emang kenapa? Tadi kan lu lihat pramugari, gue tutukin. Gue juga lihat pramugari coy. Teman-teman gue pada nanya, pramugari kayak gimana bentuknya? Nah, jangan lo tanya deh, berarakan, hancur lah kalau dalam artinya. Emang hancurnya gimana? Setengah badannya tuh kayak terbakar habis, anggota tubuhnya kayak terurai, bener-bener sisa daging yang masih keluar darah. Itu yang gue lihat. Terus teman-teman gue kata, udah buruan, jangan lama-lama di sini lah. Udah nggak usah ngopi, udah di atas aja ntar. Pas udah mau jalan tuh, gue ketemu aparat. Ditanya dong kepentingannya ngapain. Salah satu anggota bertanya ke gue, kamu ngapain kak di sini? Nah, gue bilang, saya mau naik gunung pak, saya mau ke Gunung Salak. Kamu jangan naik dulu, di sana masih rame, masih ada evakuasi jenazah, sisa-sisa sisa-sisa kepingan pesawat yang masih puing-puing yang masih diangkat. Kamu jangan naik dulu. Terus temen gue cocok, loh tadi saya udah izin pak sama komando di bawah, sama di maksinya saya juga udah izin kok, dan udah ketemu aparat juga. Terus kata si anggotanya dibilang, ya udah kamu saya izinkan, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam kamu di atas. Karena kalau kamu lebih dari 1 jam, kamu menghambat proses evakuasi. Digituin. Terus teman-teman gue serentak bilang, ya udah pak, saya nggak cuma menikmati keindahan alam doang pak sebentar, setelah itu turun. Ya udah, intinya jangan lama-lama, di sana masih banyak teman-teman saya yang sedang mengangkat puing-puing pesawat. Terus nggak lama itu aparat turun, gue melanjutkan perjalanan gue. Setelah detik-detik gue mau mencapai Gunung Salak, puncak Manik 1 di ketinggian 1970 mdpl, gue dikejutin teman gue kesurupan. Dia masih bawa keril ya, tiba-tiba ambruk gitu aja, jatuh. Nggak lama dia teriak-teriak dengan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa hewan lah ya. Bahasa-bahasa kasar. Oh, ngomong kasar dia ya? Ngomong kasar. Iya. Di situ salah satu temen gue, di saat satu teman gue ini kesurupan, teman gue yang lain ngelihat penampakan lagi. Berbarengan tuh bang? Berbarengan. Di situ ngelihat dia seperti orang, rambutnya putih, bajunya serba biru, dan wajahnya itu bukan kayak wajah orang kita, tapi kayak bule. Teman gue bilang, di situ teman gue bilang, gue ngeliat bule katanya. Lu lihat di mana? Itu tadi depan mau naik ke gunung. Kondisinya kayak gimana? Jangan ditanya kondisinya deh, kata temen gue. Gue cecar terus, kondisinya ganteng nggak? Gue bercandain biar mendinginkan kondisi pada saat itu lagi takut-takutnya. Terus teman gue tutup, kondisinya ganteng nggak? Masih utuh nggak? Atau udah hancur badannya? Oh jangan begitu, kata teman gue. Yang gue lihat tuh bener-bener kayak bukan manusia. Tapi wajahnya wajah manusia, tapi kayak bukan manusia. Orang gue ngeliat tuh semuanya berdarah-darah. Takut atau enggaknya? Semua di sini yang saat ini takut. Lu lihat teman lo masih kesurupan loh. Gue bisa apaan? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak gini gue tutupin. Lu baca Anas aja deh, sama Kulhu.
3 kali masing-masing. Insya Allah tuh apa yang lagi ngeganggu kita tuh pelan-pelan menghilang. Iya. Nah, teman gue bilang, yaudah aku bacanya di depan telinga teman gue yang kesurupan. Sembari kaki itu dipelintir. Dan itu biar si makhluk yang ada di dalam tubuhnya itu juga ngerasain sakit. Iya, betul. Dibacain kulhu 3 kali, anas 3 kali. Nggak lama sadar. Gue tanya teman gue tanya ke dia, lu kenapa? Katanya, nggak tahu, tiba-tiba gue ngeblank gitu aja. Yang dia rasain. Gue ngeblank, tahu tuh badan gue ambruk. Dan gue nggak sama sekali sadar apa yang terjadi pada saat itu. Yang gue rasain cuma badan gue jatuh. Itu doang yang dia bilang. Terakhir yang dirasain kayak gitu. Iya. Terus pada saat gue jatuh, gue ngeliat sosok katanya. Gue tanya dong, sosoknya apa? Sosoknya cuma berupa kepala doang. Matanya nggak ada katanya. Bibirnya sobek. Dan di bagian pelipisnya itu bernanah. Situ. Oke, setelah teman gue ngeliat sosok seperti itu, gue tanya dong, lu masih sanggup gak? Kalau nggak sanggup kita turun aja. Terus teman gue yang habis kesurupan ini bilang, enggak, insya Allah gue masih sanggup. Gue tekankan lagi, beneran masih sanggup. Kalau nggak sanggup kita turun. Daripada kondisi kita kayak begini, udah banyak kejadian-kejadian aneh dari kita sebelum pos pendakian sampai kita udah hampir selesai perjalanan kita, mending kita turun dulu. Terus yang lain bilang, enggak, jangan Cam, udah mau deket lu malah turun lo. Udah, dengan karena terpaksa ya udah, gue nurutin apa kata teman-teman gue ini. Kita akhirnya jalan dan alhamdulillah sampai puncak Manik 1 di ketinggian 2211 mdpl. Alhamdulillah nyampe di situ masih banyak puing-puing pesawat yang dikumpulkan dalam satu kantong jenazah. Dan sisa-sisa darah-darah pun juga masih ada. Terus ditanya sama anggota di situ, kalian ngapain? Dengan nada tegas. Iya. Ini jalur evakuasi, nggak boleh ada yang lain, nggak boleh ada orang lain selain tim evakuasi dan aparat yang boleh di sini. Kalian kalau tidak berkepentingan silakan turun. Gitu. Terus teman gue cocok, bukan gitu Pak, saya cuma kesini pengen menikmati keindahan alam aja Pak. Saya juga udah dipesankan oleh pos pendaftaran tadi, saya juga nggak lama, cuma sebentar. Terus si aparat bilang, sebentarnya itu kapan? Sehari, 2 hari kah? Dengan ada emosi ya. Karena memang pada saat itu kan di atas masih panas-panasnya. Iya. Terus teman gue yang si Yanto ini cocok, enggak Pak, saya nggak lebih dari 1 jam kok di sini. Nanti saya turun lagi. Terus si aparat bilang, ya udah, nggak lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, kamu saya seret ke bawah. Aparatnya bilang begitu. Terus gue cocok, ya Pak, saya juga nggak lebih dari 1 jam. Karena saya juga perasaan juga udah nggak enak di sini, saya gituin aja. Nah, di situ akhirnya kita makan siang dong. Kita nyampe itu sekitar jam 11 jam 12. Kita nyampe di situ makan siang, masak Indomie. Nah kebetulan gue kebelet kencing nih. Akhirnya gue kencing aja di deket makam. Mungkin orang taunya di situ makam Mbah Salak ya. Yang gue kencing aja di situ. Saking kebeletnya, nggak ada. Di situ lagi rame tempat apa sih, kantong-kantong jenazah. Di situ lagi ada aparat, ya gue nggak enak juga. Mendingan gue kencing di situ aja. Udah gue kencing di situ. Nah, pas gue lagi kencing, tiba-tiba gue di situ
ditampilin lagi sosok, dan sosoknya itu lebih parah lagi. Gue ngelihat sosok situ seperti pramugari lagi. Yang tadi gue lihat di bawah itu pramugari tapi rambutnya panjang. Iya. Dan yang gue lihat ini rambutnya pendek, cuman sebahu. Bukan sebahu sih, seleher. Segini bang. Iya. Nah, yang gue lihat di situ pramugari itu wajahnya itu benyek. Benyek dalam artian bener-bener kayak terhimpit, Udah nggak utuh lah ya. nggak Bang. utuh. Kalau gue lihat di sini isi perutnya keluar, lihat isi perutnya keluar, terus tangan si dia itu, ini kondisi pakaian itu tetap ya, dengan kondisi di sini putih, ini biru. Yang pada saat kejadian kan udah didokumentasikan dong foto-foto para pramugari dan kapten kapalnya. Dan itu persis yang gue lihat pada saat didokumentasi foto-foto itu. Itu bener-bener yang gue lihat itu seorang pramugari. Rambutnya segini dengan kondisi kepala yang benyek, matanya keluar, pokoknya berdarah-darah deh. Iya, iya. Nggak bisa dibayangkan pada saat itu. Terus di situ tangannya menunjuk salah satu tempat. Dia nunjuk ke bawah, begini, begini terus. Gue nggak tahu maksudnya apa. Tanpa berkata-kata tuh bang. Tanpa berkata-kata. Gue nggak tahu dia maksudnya apa, cuma nunjuk ke bawah. Nah, mungkin maksud dia ya, tolong ambilkan sisa-sisa tubuh saya. Mungkin. Tapi dia nggak ada berkata-kata, antara kontak batin itu nggak ada. Cuman menunjuk ke bawah. Ya. Terus nggak lama dia senyum aja. Nggak lama senyum. Abis itu dia berjalan, jalan ke pepohonan. Di situ kayak tembus tau, kayak tembus pohon. Jalan Coba. gitu aja dia. Jalan gitu aja. Tak kayak di depannya tuh nggak ada penghalang. Iya, iya. Jalan begitu aja. Gue liatin tuh jalan pelan-pelan kok tembus ya, padahal itu pohon ya. Terus dari situ gue mulai panik. Ya. Gimana sih kondisi lagi evakuasi pesawat, gue diliatin penampakan kayak gitu. Kondisi lagi rame, tapi gue pipis di deket bakam Mbah Salak. Sendirian, teman-teman gue di depan. Setelah itu ya udahlah. Karena gue juga dapat mandat dan amanat dari bawah nggak boleh lama-lama. Ya. Akhirnya gue bilang buat temen, udah sekarang kita turun. Jangan lama-lama. Nanti kita malah menghambat di sini. Ya. Nah, kita akhirnya turun, pelan-pelan turun lagi dengan kondisi yang super duper ketakutan. Iya. Dari awal udah diliatin begini, di atas pun diliatin begini. Nah, pas yang di puncak itu gue nggak cerita sama teman-teman gue, karena gue nggak mau takut mereka mentalnya down lagi. Iya. Akhirnya udah, gue jalan aja, udah kita pulang. Yang gue sebutin ke teman-teman gue, kita dapat mandat dari bawah. Nggak boleh lama-lama di sini. Iya. Udah turun, akhirnya sampai dong di pos 3 lagi. Sampai di pos 3 lagi, kabut lagi. Kabut. Mungkin kalau benar pernah dengar ceritanya salah satu channel ya Bang Arya ya. Iya. Itu namanya yang kabut Halimun Salak. Iya. Yang dan gue ngerasain di situ. Gue ngerasain itu pandangan asli kabur. Mungkin yang di channel Bang Arya itu kabutnya tipis, tapi yang gue rasain kabutnya tebal. Penglihatan itu bener-bener pudar. Gue cuma ngeliat kabut doang, kabut dan jalan setapak doang. Kiri kanannya gue nggak berasa ada pohon, angin sama sekali nggak ada, Putih gitu. putih doang. Teman-teman gue pun juga sama ngeliat.
itu bener-bener kabut total. Nah nggak lama ada yang jalan lagi. Dari kejauhan gue ngedenger suara jalan langkah kaki. Nah di situ gue ngeliat, gue perhatiin bener-bener ya. Di situ gue ngeliat dua orang, laki sama perempuan, kondisinya badannya hancur lebur, pakaiannya tapi serba hitam. Yang gue tangkap pada saat itu salah satu kru stasiun TV swasta pada saat itu, karena pakaiannya benar-benar serba hitam. Yang gue lihat di dokumentasi foto pun juga sama, pakaian pada saat tragedi cuma ada dua orang dari media televisi dan pakaiannya bener hitam. Di situ dia hancur lebur, wajahnya hancur lebur, kondisinya nggak utuh, berdarah-darah, dan pakaian itu sobek-sobek. Wow, pokoknya bener-bener nggak bisa dibayangkan. Dia hanya menunjuk ke atas. Pada saat kita turun, dia nunjuk ke atas. Gini doang bang. Nunjuk ke atas. Nunjuknya ke atas tuh puncaknya. Oh. Menunjuk begini. Ini. Itu terus berkali-kali. Teman gua di situ kesurupan lagi. Sama orang atau beda bang? Orang yang beda. Orang yang sama tadi tuh udah lemes banget pas lagi itu udah mau turun. Berarti temen lu ada yang kesurupan dua orang. Dan gua ngeliat penampakan dua orang pakai baju hitam, serba hitam, sampai hari nunjuk-nunjuk. Teman gua kesurupan. Bingung, harus ngapain gua di situ? Gua nggak bisa ngapa-ngapain selain gua bisa nyebut ya Allah tolong saya. Kondisi gue, teman-teman gue udah amburadul lah, acak-acakan, Panik soalnya. panik semua. Yang satu teman gue pasrah, lempar carrier, dengan gue mati aja di sini. Teman gue begitu cetok. Terus gue cetok istighfar. Kita lagi di tengah gunung, temen lo kesurupan. Jangan sampai lo jadi korban lagi. Orang di atas sudah susah. Jangan tambah lo susahin, gitu guys, gue gituin. Nah, selagi pas gue ngeliat penampakan itu dan teman gue udah ngoceh enggak, yang satu lagi kesurupan, gue bilang ke teman gue yang satu, istighfar, bacain doa yang kayak di pos pertama, pos kedua tadi. Bacain doa kayak gitu, udah. Terus, lo duduk aja. Duduk, nggak usah tutup mata, perhatiin aja udah. Sembari lu berdoa. Setelah lu berdoa, insya Allah kalau emang Allah ngasih jalan, Tuhan ngasih jalan yang kita bakal sampai ke bawah dengan selamat. Walaupun kita di perjalanan banyak hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Terus teman gue dibacain surat yang tadi, Ulhu 3 kali dan Anas 3 kali, agar dia sadar. Nah dia pada saat itu sama kondisinya seperti teman gue yang sebelumnya, tiba-tiba jatuh gitu aja. Karena kan pada saat di gunung kan pikiran tuh nggak boleh kosong juga ya. Iya. Pikiran nggak boleh kosong, harus fokus. Iya. Kalau nanti kita misalnya pikiran kita kosong, bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu bakal mengganggu seperti perjalanan kita. Itu kabut masih menyelimuti. Gue duduk aja dulu sebentar. Tapi karena teman gue ini nggak sabaran, pengen turun, ya udah, kita jalan aja. Walaupun hati gue tuh nggak mau, gue turun dulu karena kondisi kabut. Untuk cahaya masuk aja tuh bener-bener nggak ada. Resiko ya bang. Iya. Iya. Terus. Tapi karena teman gue keras kepala, ya udah, gue ngikut teman gue aja lah. Iya. Jalan-jalan. Gue celutukin gini, kalau gue tersesat, lo yang gue cari. Gue masa bodoh, gue udah capek, jangan ditambahin capek. Gue gituin dong.
Ya udah katanya, iya gue tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana lo? Di akhirat, begituin temen gue. Ya udah, kalau gue banyak dosa lo tanggung ya, begituin, bercanda juga. Terus teman gue, sialan, lo yang punya dosa, gue yang nanggung, digituin. Akhirnya udah, karena dengan terpaksa gue harus turun juga dan ada durasi waktu juga yang ditetapkan oleh si Maksi di bawah. Ya udah gue turun deh, pelan-pelan turun dengan kondisi yang serba kabut. Nah di situ gue turun, akhirnya alhamdulillah nyampe di Kawaratu. Nah karena teman-teman gue pada haus lagi dan nggak mau lagi ngambil air, gue lagi yang ngambil air. Dalam hati gue aja udah kapok lihat pramugari di atas batu lagi berdiri sembari minta tolong. Wah, terus gue cetukin, lo aja deh, gue nggak mau ah. Ke Sianto ini, Sianto bilang, oh gak amat. Daripada gue lihat pramugari yang kayak tadi di pos 1, dengan gue duduk sini katanya. Terus gue bilang, sialan lo, yang gak enak kasih ke gue, gituin tuh. Oleh itu dengan terpaksa karena pada haus, pengen minum, dan kondisi teman-teman gue udah pada berantakan, amburadul, drop mental, dan segala macamnya. Udah, gue ngambil ke situ air. Ambil air ke situ di posisi yang sama dekat jembatan tadi yang betul. Nah di situ awalnya nggak ada apa-apa nih, gue nggak lihat lagi. Nah di situ gue ngeliat pas mau balik badan lagi, udah selesai dong ngambil air. Di situ gue ngeliat pramugari yang seperti gue lihat di Puncak Manik 1 lagi. Yang rambutnya pendek. Di situ bener-bener gak habis pikir, jangan-jangan dia mau ngikut ke gue nih. Gue dalam hati gue begitu. Terus gue bacain Al-Fatihah dong. Ya Allah, pokoknya khususon ilaruhi, korban-korban Sukhoi yang gak bisa gue sebutin namanya karena emang kita nggak tahu. Bacain Al-Fatihah, terus gak lama teman bilang, dia cuman memberikan isyarat gestur tubuh ngangguk. Karena udah habis gue bacain Al-Fatihah, ngangguk aja. Dan batin ketemu batin, dia cuma bilang makasih atas doanya. Gak lama dia menghilang. Menghilangnya tuh bukan tek begitu, pelan-pelan memudar dulu, langsung hilang. Nah di situ hati agak sedikit tenang. Karena gue istilahnya pada saat perjalanan gue lupa baca doa. Teman-teman gue sama gue lupa baca doa, makanya digangguin terus. Nah pas kita mau turun, baru inget gue kan ada kejadian pesawat di atas. Kenapa gue nggak lupa baca Al-Fatihah buat korban-korbannya? Makanya ya mungkin disitulah awal muasal gue digangguin karena gue lupa memberikan doa untuk mereka para korban yang ada musibah kecelakaan pesawat pada saat itu. Setelah gue ngambil air dan muncul pramugari yang tadi gue lihat di atas dan gue bacain doa, dia pelan-pelan menghilang. Gue jalan lagi. Nih minumnya dengan santainya. Tuh minum lo. Makasih. Bilang, minum yang banyak, beser-beser dalam gue gituin. Terus pas habis bercanda gitu, gue turunin lagi. Mau turun sekarang? Teman gue, iya. Turun sekarang. Gue nggak mau lama-lama. Badan gue udah pada drop nih. Paling besok gue sakit. Teman gue bilang begitu. Udah jalan pelan-pelan. Itu masih kabut ya. Nah pas sampai di pos 1, kabut mulai pelan-pelan hilang. Memudar pelan-pelan. Udah mulai memudar pelan-pelan. Nah jalan, laporan lagi ke si Maksi lagi. Nah pas sampai bawahnya tuh yang di pas Kawaratu doang terakhir yang gua alamin. Udah sampai ke bawahnya udah enggak. Itu doang. Gua laporan lagi ke si Maksi bahwasannya kita sudah selesai pendakian. Padahal gitu teman-teman gue udah bawa tenda, pengen stay di situ. Tadinya. Tapi dari aparat tuh nggak membolehkan karena memang pada saat itu masih dalam kondisi evakuasi. Akhirnya ya udah
mau nggak mau ya udah kita turun sampai di pos Maxi, udah selesai kita laporan balik lagi ke base camp. Itu aja yang bisa gue. Dari base Sharing. camp berarti langsung balik ke Jakarta lagi bang? Nggak, istirahat dulu. Oh berarti Capek. stay di situ dulu. Stay dulu di situ karena capek. Baru besokannya atau malamnya bang? Besokannya Oh berarti stay-nya malah di base camp. tunggu stamina teman-teman gue tuh Balik lagi lah, ya. Karena kan di atas dari awal perjalanan sampai atas itu udah dikasih yang di luar akal sehat Di manusia. luar banget sih bang. Iya. Ya begitu teman-teman cerita dari Bang Icam tentang pengalamannya pendakian ke Gunung Salak via Cidahu saat pasca ya bang. Pasca 6 bulan setelah kejadian Sukhoi Sukhoi. EJ-100. Ya. Nah paling ada yang gue tanya-tanya dikit nih bang tentang pengalaman lu. Kalau boleh tahu bang, ini di luar konteks pendakian ya. Ya. Kalau misalkan lu bisa melihat yang sosok-sosok itu, apa emang dari kecil atau memang baru-baru bisa lihat seperti itu bang? Emang dari kecil. Oh, semacam indigo gitu lah ya bang. Jadi tuh istilahnya gue bisa ngeliat hal-hal yang nggak bisa orang lihat tuh memang dari kecil. Ya karena dari pengalaman tadi lu cerita banyak banget yang lu lihat, sedangkan teman-teman nggak bisa lihat. Ya. Oke, lanjut ke cerita lu nih bang. Di saat lu mau pendakian kan berarti emang lu lihat nih foto per fotonya ya Iya. dari base camp si Karena Maxi memang gitu iya. Karena memang foto-foto korbannya itu dipajang ya. Iya, dipajang. Di base campnya. Jadi biar Ketahuan lah ya. ketahuan siapa-siapa aja korbannya. Iya. Nah Kan ya, dan nama-namanya pun juga dipajang. semuanya lengkap Betul, lah ya bang. lengkap. Intinya penumpang waktu. Penumpang pada saat kejadian itu. Nah yang pengen gue tanyain adalah saat lu tahu mau naik dengan kejadian itu, sebenarnya apa yang menjadi alasan selain lu pengen naik gunung, akhirnya lu tetap naik bang? Apa karena udah kepalang tanggung udah sampai situ atau gimana? Emang kepalang tanggung karena teman-teman gue ini pada keras kepala. Dan sebenarnya hal itu nggak terduga ya bang? Maksudnya lu waktu mau berangkat emang nggak tahu di sana ternyata masih evakuasi? Iya. Emang awalnya tuh gue nggak tahu sama sekali di atas tuh masih evakuasi. Disangka udahlah. Disangka udah selesai. Iya. Setelah kejadian 2 bulan atau 3 bulannya. Iya. Nggak taunya setelah 6 bulan masih 6 bulan masih ternyata masih evakuasi. sisa-sisa puing-puing pesawat Dan akhirnya lu tetap naik deh. naik. Berarti karena emang udah terlanjur lah ya. Ini terus yang gue tanya lagi nih bang, di saat ada yang kesurupan teman lu kan antara kejadian pertama sama kejadian kedua kan itu berbeda tuh bang. Iya. Orangnya juga, waktunya juga berbeda. Nah sebenarnya kalau dari yang kesurupan ini ada interaksi nggak sih bang, atau ada pesan nggak sih, atau ada omongan nggak sih dari yang kesurupan ini, atau mereka cuma diem aja? Yang kedua itu ada interaksi. Interaksinya dalam artian dia teriak sembari minta tolong. Dengan suara nada yang keras. Tolong gitu. Sembari dia teriak-teriak. Tapi yang di kesurupan yang pertama itu nggak ada interaksi. Hanya diem aja? Bukan diam, tapi tetap teriak-teriak, tapi nggak ada omongan sama sekali. Oh cuman gitu aja? Iya. Gitu aja. Oke. Berarti memang interaksinya tolong-tolong tadi ya bang ya? Betul. Dan ada yang gue tanya lagi bang, waktu si pengambilan air kedua kan lu sempat bacain Al-Fatihah. Betul. Dan itu ternyata sosok yang lu di makam bahasa atas ya, yang rambutnya seleher. Iya. Nah yang pengen gue tanya adalah waktu lu baca Al-Fatihah itu dan dia memudar dan dia cuma manggut aja. Manggut aja. Itu sebenarnya salah satu bentuk terima kasih nggak sih bang? Atau gimana menurut lu? Itu yang gua rasa itu salah satu bentuk terima kasih. Iya. Karena yang di puncak manik itu dia hanya menunjuk tangannya ke bawah. Lalu tembus ke pepohonan. Tapi pada saat gua ngambil air kedua, dia pas gua bacain Al-Fatihah, dia hanya manggut. Itu
interaksi seperti orang berterima kasih, walaupun dia nggak menyebutkan kata-kata secara verbal. Iya, tapi yang lu tangkap seperti itulah ya. Yang gue tangkap seperti itu. Nah kan, ini kejadian sosok ini kan selalu menunjuk salah satu tempat tuh bang. Iya. Salah satu tempat, dan sampai ending terakhirnya si orang media ini Iya. menunjuk salah satu tempat itu. Di tempat yang sama. Dan tempatnya itu sama tempat jatuhnya itu. Tempat jatuhnya tebing di ketinggian sekitar 120 meter. Dan kejadian ini sebenarnya sempat lu omongin gak sih bang di base camp bawah dengan orang-orang sekitar? Enggak, Berarti lu keep aja ya? keep aja, hanya teman-teman gue doang. Iya, teman-teman lu doang, dan orang-orang sekitar taunya ya lu cuma daki doang tanpa ada kejadian apa-apa. Betul. Tapi ada informasi nggak sih bang tentang hal-hal mistis yang lu tahu di base camp? Kan sempat lu nginep sehari tuh. Apa ada info apa atau ada kejadian apa? Banyak. Yang lu tahu bang, salah satu cerita aja. Yang gue tahu tuh cuman ada salah satu pramugari juga sama, tapi beda orang lagi. Beda yang apa yang gue lihat dan teman-teman gue lihat. Yang ini justru pramugarinya dalam yang gue tangkap itu dalam keadaan badannya tuh hancur berkeping-keping. Jadi tuh si pendaki itu melihatnya pas sosok itu hanya berupa potongan doang, dan potongan itu malah lama-lama nyatu sendiri. Oh, pendaki itu relawan atau gimana tuh bang? Pendaki aja, pendaki. Sama seperti seperti gue gitu. Oh, dia ngalamin seperti itu? Dia ngalamin seperti itu. Oke. Jadi si pendaki dia ngelihatnya tuh awalnya hanya berupa potongan tubuh doang, lama-lama menyatu sendiri. Jadi satu badan. Jadi satu badan. Oke nih bang, kan tadi udah pertanyaan udah gue tanya ini bang, dan gue nggak sanggup lagi nih. Serem banget sih. Nah kira-kira dari pengalaman lu ini, buat teman-teman di rumah, ada pesan apa sih bang yang bisa lu sampaikan dari pendakian lu ini? Mendaki itu harus nggak perlu ditakuti, walaupun di samping kita banyak hal-hal yang di luar akal sehat manusia, tapi kalau untuk menikmati keindahan alam, anggaplah mereka itu teman kita. Karena dengan mereka, kita menganggap mereka teman, walaupun mereka menunjukkan sifat-sifat ataupun wujudnya yang di luar logika kita. Insya Allah, selagi kita baik, mereka akan baik dengan kita. Yeah. Namun jika kita merusak, mereka akan merusak kita lebih dalam lagi. Iya Seperti sih. itu. Alhamdulillah banget dah lu bisa turun dengan selamat, walaupun sempat ada ancaman tuh bang ya. Ada ancaman dari Ada aparat. ancaman dari aparat, dari ancaman sosoknya pun bilang kamu ke bawah nggak akan selamat. Iya. Dan mungkin tambahan teman-teman dari cerita Bang Icam tentang pengalamannya, yang gue pelajarin dari pendakian Bang Icam adalah doa itu utama ya bang. Betul. Doa itu utama. Jadi tadi belajar dari Bang Icam, ternyata ada doa yang dilupain di waktu awal nih. Dan ternyata waktu di tengah-tengah malah Bang Icam ini bantu mendoakan untuk si korban-korban Sukhoi, almarhumah ya bang ya. Dan mungkin buat teman-teman di rumah juga bisa bantu doa Al-Fatihah buat korban-korban yang sudah nggak ada di sana, dan semoga bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya bang. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian aja dari ngobrol.com tentang ngobrolnya bersama Bang Icam. Dan jangan lupa dari sini langsung cus ke Santai Traveling. Di sana pokoknya kalian bakal tahu informasi-informasi seputar traveling. Oke Bang Icam, makasih banyak waktunya. Buat teman-teman terima kasih udah nonton ngobrol.com, dan support terus, subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Stay tune terus di ngobrol.com. Ciao.